Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali membahas satu tema yang begitu menarik Bapak Ibu dan Saudara, tentang tahir atau najis di hadapan Tuhan Allah, sesuai dengan kitab Imamat pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-59. Namun sebelumnya kita angkat pujian Tuhanku terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Tuhanku terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membahas kebagian kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bermanfaat dan membawa kami semakin mengenal akan kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih semua fasilitas jaringan dan kerinduan kami untuk mengenal akan kasih Kristus, Tuhan terus tambahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kali ini kita akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan tentang najis atau tahir, di mana hal ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari secara bersama-sama. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan kita sering diperhadapkan tentang tema-tema tentang apa itu najis, apa itu haram, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam kitab Imamat pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-59. Ini berbicara tentang penyakit kusta, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, penyakit kusta adalah satu penyakit yang begitu ditakuti di zaman itu. Bahkan sampai detik ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, penyakit ini begitu ditakuti, begitu luar biasa, dan seakan-akan tidak ada obatnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut masih dalam kitab Imamat, di mana penyakit kusta ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, secara pengertiannya adalah satu penyakit kulit, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kemudian penyakit ini biasanya juga dikenal sebagai penyakit dengan nama lepra, dengan pemborokannya pada atau kelumpuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi memang penyakit yang begitu menakutkan. Tidaklah sama dengan penyakit kusta dalam Alkitab. Orang-orang kusta dalam Alkitab disiksa oleh bintil-bintil kehijau-hijauan atau kemerah-merahan. Itu pasal 13 ayat 49. Penyakit ini nyatakan menular, maka orang yang penyakit kusta dikucilkan dari masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara, penyakit ini mengerikan sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi satu perhatian juga dari bagian kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam kitab Imamat. Dan hari ini kita akan belajar bagian kebenaran ini begitu pentingnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena apa? Karena kita harus belajar tentang apa itu tahir dan najis. Nah, ini berangkat dari masalah tentang penyakit kusta. Bapak, Ibu, dan Saudara, penyakit kusta ini muncul karena apa? Karena kehidupan yang mungkin begitu tidak memperhatikan hal-hal tentang kebersihan, baik itu makanan, kulit, Bapak, Ibu, dan Saudara, atau kemudian perawatan diri. Dan ini begitu penting. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, kita akan belajar hal ini karena apa? Supaya kita juga belajar memperhatikan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini penting sekali. Nah, kita mau awali dengan belajar tentang apa itu najis. Najis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kotor, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, kata najis ini mempunyai makna yang sinonim dengan kata haram, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, dan najis ini dalam Alkitab terjemahan merupakan terjemahan dari kata Ibrani tame. Jadi
kata najis ini dalam bahasa Ibrani digunakan kata tame. Nah, ini berbicara tentang hal-hal yang jorok Bapak ya, hal-hal yang kotor. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jorok dalam bahasa Indonesianya penggunaannya Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di balik itu semua saya mau katakan kepada kita semua bahwa pengertian ini memberikan kita suatu pengertian bahwa ketika kita mengalami tame atau kotor, ini akan menghalangi hubungan kita atau ibadah kita di hadapan Tuhan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu dan Saudara. Bayangkan kalau kita mau ibadah, kemudian kita gatal Bapak Ibu dan Saudara, kita angkat tangan, aduh nggak enak. Saya mau katakan hal itu menghalangi konsentrasi kita, kekusyukan kita di hadapan Tuhan dan kerinduan kita yang dalam. Nah, sedangkan kata tahir Bapak Ibu dan Saudara, karena hari ini kita belajar tentang najis dan tahir. Nah, kata tahir itu sendiri berarti halal, bersih atau murni Bapak Ibu dan Saudara. Berasal dari kata taher dalam bahasa Ibrani. Nah, bersih atau murni. Bapak Ibu dan Saudara, ini ditinjau dari seremonialnya, diterapkan baik kepada hewan, manusia, benda-benda maupun tempat di mana kata tahir ini Bapak Ibu dan Saudara bersifat sesuatu yang bersih yang kemudian memberikan jalan yang lebih terbuka untuk kita lebih dekat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa tahapan yang membedakan tahir atau najis dalam pandangan Alkitab sesuai dengan budaya bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena masalah najis dan tahir ini dimulai dalam Alkitab itu dalam pasal yang ke-13 tentang tentang tahir atau najis Bapak Ibu dan Saudara, di mana ini sangat penting menjadi satu perhatian yang khusus. Nah, Alkitab mencatat tentang bagaimana kemudian seseorang yang berpenyakit atau kemudian benda atau kemudian apapun yang melanda tubuh manusia itu dikatakan atau dikategorikan najis, atau kapan dia kemudian ketika dia najis kemudian dia mengalami kesembuhan lalu kemudian ditetapkan sebagai sesuatu yang tahir Bapak Ibu dan Saudara. Artinya ada tahap-tahapan atau ada prosedur atau ada hal yang harus kemudian dilewati untuk mendapatkan sebuah penilaian atau kemudian penetapan bahwa oh ini dia tahir, oh ini dia kemudian masih najis. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar ini masih tahap pembukaannya Bapak Ibu dan Saudara. Maksudnya ini baru kita memulai dari konsep awalnya tentang tentang tahir dan najis. Nah, ini penting sekali supaya apa? Supaya pengetahuan kita tentang Alkitab itu kemudian tidak salah memandang tentang najis dan tahir. Sekalipun dalam bahasa yang umum digunakan kata haram dan halal, tapi saya mengatakan kepada kita semua, ini sangat berbeda dari pandangan Alkitab dan pandangan dunia. Dan ini kita harus belajar supaya kita tidak salah dan kita kemudian tidak ikut-ikutan dengan cara memahami dalam pandangan dunia tentang apa itu halal dan haram Bapak Ibu dan Saudara, atau tahir atau najis. Nah, sering kalian ketika kita melakukan sesuatu Bapak Ibu dan Saudara, ketemu misalnya sesuatu yang tidak bersih, najis kan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang tahap-tahapannya. Kapan itu disebut najis, kapan itu disebut tahir Bapak Ibu dan Saudara. Nah, yang pertama kita akan melihat Bapak Ibu dan Saudara dari penjelasan Alkitab, kitab Imamat pasal 39 ayat 13, ayat yang pertama sampai ayat 59, kita mendapati ada beberapa catatan-catatan tentang penetapan tentang tahir atau najis. Itu Bapak Ibu dan Saudara, tahapan pertamanya adalah hal itu atau orang tersebut dinyatakan najis atau tahir, benda tersebut dinyatakan najis atau tahir kalau dia sudah melewati satu tahapan diagnosa, di mana diagnosa itu dilakukan oleh seorang imam. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan Saudara. Saya berpikir kenapa kita tidak kepada seorang tabib? Kenapa harus ke imam? Bukankah imam itu berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal tentang norma dan segala macam? Tapi Bapak Ibu dan Saudara, setelah saya melihatnya, rupanya imam di zaman itu, imam adalah seorang yang kemudian memiliki pengetahuan yang luas, juga terutama tentang kesehatan atau medis Bapak Ibu dalam bahasa yang sekarang. Mengapa demikian? Karena rupanya imam itu tidak bekerja sendiri. Dia bersama-sama dengan beberapa orang yang kemudian diangkat untuk menunjang pekerjaan atau tugasnya sebagai seorang imam. Apakah itu Bapak Ibu dan Saudara? Jadi imam itu ada yang kemudian bertugas sebagai tabib yang menunjang pekerjaan imam Bapak Ibu dan Saudara, sehingga dia memberikan informasi, dia memberikan
masukan, input Bapak Ibu dan Saudara. Ada juga yang bertugas khusus sebagai apa? Penyedia korban, ada yang bertugas sebagai apa? Pemusik Bapak Ibu dan Saudara, ada yang bertugas sebagai apa? Menunjang untuk bahan-bahan untuk korban bakal, untuk korban Bapak Ibu dan Saudara, untuk ibadah, untuk kemudian menyenangkan hati Tuhan. Banyak Bapak Ibu dan Saudara. Jadi seorang imam tidak bekerja sendiri, dia ada tim yang kemudian mendukung, membantu akan tugasnya. Nah, hari ini kita mau lihat itu. Rupanya diagnosa yang pertama itu harus melewati satu tahap yang disebut diagnosa dari seorang imam. Dan ini penting Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membacanya ya, saya mencatat ada sekitar 7-8 Bapak Ibu dan Saudara tentang pernyataan bagaimana penyakit-penyakit tersebut harus didiagnosa oleh seorang imam. Yang pertama dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ kita melihat dalam ayat yang ketiga, rupanya diagnosa itu dilakukan oleh siapa? Diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa dan Harun Bapak Ibu dan Saudara, bahwa orang-orang yang berpenyakitan, orang yang mengalami sakit kusta itu untuk menetapkan dia najis atau tidak Bapak Ibu dan Saudara, itu harus lewat diagnosa imam. Dalam ayat 3 Bapak Ibu dan diperiksa oleh seorang imam Bapak Ibu dan Saudara. Dan ayat yang ketiga juga mengatakan hal tersebut, bahwa penetapannya itu kemudian dia kalau dia sudah periksa, oh ini najis, ini tahir Bapak Ibu dan Saudara, dan itu ada aturannya, itu ada kriterianya Bapak Ibu dan Saudara dari hasil diagnosa atau pemeriksaannya. Kemudian dalam ayat 9 juga, dalam ayat 11 Bapak Ibu dan Saudara, 9 sampai 11 kita bisa melihat di situ ada peran seorang imam. Lalu kemudian dalam ayat 16b, dalam ayat 24 Bapak Ibu dan Saudara, dan ayat 28, ayat 29, ayat 38, ayat 40, 49 Bapak Ibu dan Saudara, kita mendapati bahwa peran imam itu sangat luar biasa. Saya kemudian bertanya dan kemudian mencari alasannya, mengapa harus melewati imam? Bukankah cukup saja lewat seorang tabib beres menetapkan, oh ini tahir, ini najis Bapak Ibu dan Saudara. Rupanya supaya kehadiran imam itu memberikan satu penetapan atau legalitas, supaya tidak ada keributan, supaya tidak ada simpang siur informasi, atau kemudian oh ini diyakini masih mungkin belum najis atau belum tahir Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau imam yang memberikan pernyataan, maka itu menjadi satu legalitas yang tidak terbantahkan. Jadi peran imam sebegitu luar biasa. Jadi imam menetapkan setelah apa? Setelah dia mendiagnosa, dia periksa kulitnya, dia periksa tubuhnya, dia periksa bulu badannya, rambutnya, kepalanya, semua bagian-bagiannya. Kalau itu barang, apakah misalnya di bagian tertentu seperti dalam ayat-ayat seterusnya Bapak Ibu dan Saudara, dia akan memeriksanya, dia akan mendiagnosa satu demi satu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, yang menarik dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa diagnosa imam ini akan menetapkan orang tersebut yang kena penyakit kusta itu najis atau tahir. Dan kalau dia najis Bapak Ibu dan Saudara, maka ada langkah-langkah yang mereka harus lakukan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita berpikir, lalu kemudian apa implikasinya atau apa aplikasi yang harus kita dapatkan dari hal tersebut? Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca perlahan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-59, kita akan mendapati bahwa peran seorang imam itu sebagai sebuah legalitas, sebagai sebuah penetapan untuk kemudian menjadi sebuah patron, untuk menjadi arahan Bapak Ibu dan Saudara. Kita bisa melihat bahwa peran seorang imam itu untuk membawa umat Tuhan untuk kemudian memiliki rasa keyakinan bahwa dirinya itu najis atau tahir, itu adalah ukuran yang Tuhan mau Bapak Ibu dan Saudara. Artinya apa? Jika Tuhan yang menetapkan lewat hamba-hambanya atau lewat kemudian imam, itu akan memiliki rasa keyakinan yang kuat dan tidak ada keraguan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi menghilangkan keraguan. Nah, mungkin bagi kita sekarang, lah kalau begitu kan, kalau sekarang kan tidak perlu tanya. Kalau sakit masa kita ke Bapak Pendeta, masa kita ke pemajelis, penatua Bapak Ibu dan Saudara. Secara medis memang tidak perlu Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi seorang hamba Tuhan juga harus memiliki pengetahuan tentang medis, tentang banyak hal Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi di balik itu semua ada satu hal yang sangat penting, bahwa ketika seorang kemudian mengalami sakit penyakit atau suatu penyakit yang begitu luar biasa yang tidak mungkin
secara medis mungkin tidak bisa diselesaikan, tidak mungkin disembuhkan Bapak Ibu dan Saudara, maka ada satu tangan atau pribadi yang kemudian akan menguatkan kita lewat hamba-hambanya, yaitu Yesus Kristus. Lewat siapa? Lewat pendeta, hamba Tuhan, majelis gereja, penatua atau pelayan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, di mana mereka akan memberikan penguatan, memberikan suatu semangat spirit Bapak Ibu dan Saudara, supaya apa? Supaya pribadi yang mengalami sakit penyakit atau dalam konteks ini disebut sebagai orang yang najis Bapak Ibu dan Saudara, akan dipulihkan hidupnya, akan dipulihkan kesehatannya. Karena kuasa doa, kuasa perkataan dari seorang hamba Tuhan itu sangat luar biasa dampaknya. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita semua, jemaat Tuhan, jika mengalami sakit penyakit, jika mengalami masalah Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita juga harus berusaha. Bukan hanya mungkin, tapi kita juga harus berusaha. Tetapi ada satu pribadi lewat hamba-hamba Tuhan, lebih baik kita membawanya ke hadapan Tuhan lewat hamba-hambanya daripada kita datang ke dukun, ke paranormal atau orang-orang pintar. Karena apa? Itu tidak akan memberikan jaminan. Tapi kepada hamba Tuhan, maka dia akan menjadi pengantara buat kita yang lemah, agar Tuhan mau mendengar akan setiap doa kita, jeritan hati kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, agar Tuhan mau turun tangan memberikan pemulihan, kesembuhan dengan caranya yang ajaib. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Korci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mempergunakan arahan ini, tahapan ini, supaya kita makin dikuatkan, diyakinkan lewat doa, lewat penguatan. Bapak Ibu dan Saudara, saya seringkali mengalami hal yang sama. Ketika ada satu anak Tuhan sakit, Bapak Ibu dan Saudara, ketika mereka datang kepada hamba Tuhan, datang kepada penatua atau kepada pribadi saya sendiri, Bapak Ibu dan Saudara, lewat itu kemudian kita mengarahkannya lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat pujian, dan dampaknya begitu luar biasa. Dan saya mau katakan kuasa Tuhan itu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, yang menyedihkannya ketika ada umat Tuhan atau ada anak Tuhan yang di dalam gereja dan sebagai tubuh Kristus, bukannya lari kepada Tuhan, lari ke dukun, lari ke orang pintar Bapak Ibu dan Saudara, atau hal-hal yang kemudian tidak menyenangkan hati Tuhan, itu kemudian mendapatkan arahan yang salah. Ya, tentunya kita sebagai hamba Tuhan juga harus mengarahkan ke medis. Kita melihat, oh ini sudah tidak bisa lagi, maka harus kemudian dibawa ke medis. Bapak Ibu dan Saudara, inilah pentingnya tahapan ini, bahwa diagnosa imam, seorang imam, petugas daripada kemah suci Tuhan, itu sangat penting untuk memberikan keyakinan, penguatan, spirit Bapak Ibu dan Saudara. Jadi itu yang pertama. Lalu tahap yang kedua, ini menjadi sangat penting sekali. Mengapa? Bahwa seorang nahir dan najis itu Bapak Ibu dan Saudara harus mengalami proses waktu dan penyembuhan. Mengapa demikian? Bapak Ibu dan Saudara, kalau perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-59, kita bisa mendapati bahwa mulai dari ayat 4C, 5B, 6B, lalu kemudian ayat 9 sampai 10, 12 sampai 17, 18 sampai 23, 24 sampai 28, 30, 29 sampai 37, 39 sampai 46, 49 sampai 37, kita bisa melihat ada beberapa jenis penyakit, Bapak, mulai dari kusta, ada lecur, Bapak Ibu dan Saudara, ada kemudian kudis, ada panu, ada kemudian kusta yang melekat pada benda-benda, kain lenan halus, kulit bulu domba, dan segala macam, Bapak Ibu dan Saudara. Itu rupanya tidak hanya lewat diagnosa saja kemudian ditetapkan, tetapi ada usaha penyembuhan yang ditetapkan. Nah, kalau kita baca itu ada kemudian ditetapkan, kalau dia kemudian ditetapkan najis, maka dia harus dikurung atau diasingkan, atau kemudian selama beberapa waktu lamanya. Ada yang kemudian 7 hari, dan setelah 7 hari kemudian didiagnosa lagi. Kalau masih sakit, masih dinyatakan najis, masih harus melalui tahapan berikutnya atau proses penyembuhan, Bapak Ibu dan Saudara, selama 7 hari. Nah, penetapan ini adalah bentuk sebuah usaha untuk memproses seseorang untuk mengalami pemulihan supaya menjadi tahir. Supaya apa? Supaya terlepas dari ikatan najis, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini sangat penting. Kalau kita membacanya, kita bisa menemukan bahwa benda-benda juga sama, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi bukan hanya manusia yang sakit. Tentang kusta ini, ada kain bulu domba, kain lenan halus, benang lungsin, benang pakannya, kulit atau barang dari benda kulit, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini menjadi perhatian Bapak Ibu dan Saudara,
ketika kita membaca ayat 47 sampai 59, karena apa? Benda-benda itu juga bisa menjadi najis Bapak Ibu dan Saudara. Jadi bukan hanya manusia yang sakit kusta, tetapi atau mengalami satu penyakit yang kemudian dipandang wah ini kena kutuk segala macam Bapak Ibu dan Saudara. Karena sakit kusta itu dianggap sebagai suatu kutuk. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa perhatian Tuhan untuk umatnya dalam kondisi apapun, dalam sakit apapun yang mungkin dalam pandangan manusia itu kutuk dan segala macam, tapi dia hadir kemudian memberikan penyertaan, memberikan jalan keluar, bukan hanya kemudian memberikan retorika, tapi memberikan jalan keluar lewat diagnosa hambanya, kemudian bagaimana caranya supaya lepas dari kenajisan untuk masuk ke dalam sebuah penetapan legalitas sebagai seorang yang tahir Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini penting sekali Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi menarik sekali. Dan ada waktu juga untuk kemudian dikategorikan Bapak Ibu dan Saudara supaya mereka mengalami pemulihan. Ada yang kemudian 7 hari di pengasingan, ada yang kalau benda-benda itu dibakar habis Bapak Ibu dan Saudara, ada yang dibakar, ada yang dicuci, ada yang dibakar habis Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini berbagai macam Bapak Ibu dan Saudara. Ini sangat penting. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa kalau kita melihat bukti-bukti tersebut dari ayat yang pertama sampai 59, maka kita bisa menemukan bahwa tahapan kedua ini penting sekali. Bukan hanya sampai pada diagnosa kemudian ditetapkan sebagai orang yang najis atau tahir, tetapi juga ada usaha untuk memulihkan, untuk menyembuhkan dari orang-orang yang sakit atau kemudian mengalami kenajisan Bapak Ibu dan Saudara, supaya mereka dilayakkan dan tidak dipandang negatif, tidak dipandang remeh, tidak kemudian diasingkan secara pandangan manusia atau penilaian sosial Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ini sangat penting supaya kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan terjadi atasnya. Ini menjadi suatu aturan yang baku dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, mungkin kita bertanya, apa manfaatnya pelajarannya bagi kita? Kalau yang pertama tadi tentang diagnosa oleh imam Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua tentang proses dan penyembuhan lewat waktu yang Tuhan tetapkan, maka saya mau katakan kepada kita semua, saya mau memberikan satu quote kepada kita. Proses ke arah penyembuhan dari status najis adalah sebuah usaha penting untuk memulihkan keadaan dan kondisi sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, agar kita belajar menjaga diri dan kebersihan jasmani dan rohani di hadapan Tuhan, agar kita selalu dalam kondisi tahir di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ini begitu menarik. Karena apa? Karena rupanya Tuhan ingin mengajari kita setelah kita kemudian mungkin mengalami sakit penyakit atau kusta dalam konteks kitab Imamat pasal yang ke-13 ini, atau kemudian dalam kondisi yang kemudian dianggap kemudian wah ini sudah kutuk segala macam ini. Rupanya Tuhan ingin memberikan kepada kita peluang yang kedua atau kesempatan untuk kita belajar membersihkan diri, mentahirkan diri lewat waktu yang Tuhan berikan, lewat proses yang Tuhan berikan. Seringkali ketika kita di proses Tuhan, kita mengeluh, kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan kita menyalahkan Tuhan, bahkan Tuhan kita mengatakan Tuhan itu jahat. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan tunggu dulu. Mari kita melihat sisi baiknya bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk kita ditahirkan, untuk disembuhkan, kemudian kita dibawa ke dalam satu status yang tahir Bapak Ibu dan Saudara, yaitu kondisi yang bersih. Mungkin secara manusia, secara fisik Bapak Ibu dan Saudara, kita juga diajari untuk menjaga kebersihan pribadi, fisik kita. Belajar kemudian merawat diri, belajar kemudian membuat sekitar kita menjadi bersih Bapak Ibu dan Saudara. Belajar kemudian apa yang kita lakukan ketika kita beraktivitas, kita menjaga kebersihan kemanapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Bapak Ibu dan Saudara, masalah dunia hari ini salah satunya adalah selain penyakit, itu ditimbulkan dari apa? Karena sampah. Adanya hal-hal yang kotor Bapak Ibu dan Saudara, karena tidak bersih Bapak Ibu dan Saudara, sehingga penyakit itu menjadi muncul. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diajari. Masih ingat kondisi beberapa waktu yang lalu di mana Covid Bapak Ibu dan Saudara, kita diajari harus belajar cuci tangan Bapak Ibu dan Saudara. Selesai kita cuci tangan, disemprot segala macam, harus pakai ini, harus disuntik, harus divaksin segala macam. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga kebersihan pribadi kita. Nah, hari ini suara sahabat coach dimanapun Anda berada, saya ingin mengatakan kepada kita semua, belajar kita menerawat diri, belajar kita kemudian siap untuk membersihkan diri kita, siap untuk kemudian dipulihkan Tuhan. Lewat apa? Lewat proses penyembuhan, lewat waktu yang Tuhan berikan, supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Suara sahabat coach dimanapun Anda berada,
Mari kita belajar bersama-sama dua poin ini, bahwa untuk menuju kepada ketahiran atau pentahiran, maka kita perlu diproses lewat perlu legalitas tuntunan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat imam dalam konteks imaman. Dan yang kedua, kita perlu diproses Tuhan supaya kita mengalami pemulihan dan pembersihan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Suara sahabat Koci, dimanapun Anda berada, saya tetap mendoakan dan merindukan kita untuk mengalami perubahan, pemulihan yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dari Tuhan, kami telah belajar bagian kebenaran firman Tuhan ini. Biar akhirnya kami dikuatkan, diteguhkan, diberikan pemahaman yang baru, wacana yang baru tentang pengertian ilahi lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Mari Engkau pakai kami semua, Engkau proses kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, tetap dukung channel ini, tetap kemudian share, subscribe, dan kemudian keep watching supaya bisa membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di Suara Sahabat Koci. Dan Bapak Ibu dan Saudara, jangan lupa juga kemudian untuk bisa men-sharekan pergumulan lewat kemudian WhatsApp atau kemudian lewat telepon Bapak Ibu dan Saudara, dan kami akan memberikan pelayanan tersebut. Shalom Elohim Besem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.